Shalom saudara, selamat pagi saudara. Hari yang penuh dengan sukacita. Saya tahu saudara, di dalam batinmu engkau sudah menantikan saat pertemuan seperti ini. Dan hari ini, tentu saudara sudah menanti-nantikan untuk menunggu penyingkapan-penyingkapan baru tentang kehidupan setelah kematian. Mari saya ajak kita untuk kita berdoa lebih dahulu. Karena kita membutuhkan penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih padamu Tuhan, karena Engkau sendiri yang mengatakan kepadamu, diberi anugerah, diberi kasih karunia untuk mengetahui, memahami misteri tentang kerajaanmu, misteri tentang kehidupanmu Tuhan. Makasih, tapi kepada yang lain tetap dalam hal-hal yang tertutup. Kami bersyukur kepadamu untuk apa yang telah kami dengar minggu lalu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Sehingga misteri sekarang bukan lagi menjadi misteri. Kami bersyukur karena itu mendorong kami bahwa apa yang kau perintahkan, bahwa apa yang kau ajarkan Tuhan, itu benar-benar harus menjadi kehidupan ketika kami hidup di dunia ini. Kami bersyukur dan sekarang kami mendengarkan dari Kau Tuhan. Berfirmanlah Tuhan tanpa batas. Bekerjalah Roh-Mu yang kudus. Melampaui segala akal dan pikiran. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita kembali lagi pada Lukas 16. Tidak usah kita baca ayat 1-nya saja. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Saya sudah menjanjikan pada saudara, bahwa hari ini, saudara akan tahu siapa dia. Dia adalah imam besar, saya sudah sampaikan minggu lalu. Dan dia adalah imam besar. Dan dia hidup pada zamannya Yesus. Saya ingin kita mulai dari Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal yang ketiga. Mulai dari ayat yang pertama. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes, raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas, 2 orang, menjadi imam besar. Ini pada tahun 15 Masehi. Datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Alkitab mengatakan, bahwa di masa Yohanes Pembaptis, yang berbarengan dengan masa Yesus memulai pelayanannya. Pada saat Yesus berusia 30 tahun. Pada masa itu disebutkan ada 2 imam besar yang dikenal dan 2 imam besar yang sah. Pada waktu itu Hanas dan Kayafas. Kita perlu tahu dulu tentang mereka. Mari saja kita untuk melihat Yohanes pasal yang ke-18. Yohanes 18 ayat yang ke-13. Lalu mereka membawa Yesus. Ini pada waktu di pengadilan ditangkap Yesus. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas. Karena Hanas adalah mertua Kayafas. Yang pada tahun itu menjadi imam besar. Karena Hanas adalah mertua daripada Kayafas. Kita sudah tahu minggu lalu bahwa imam besar
yang menolak yang disebut orang kaya oleh Yesus itu. Terbukti dia adalah orang yang menolak tentang kebangkitan, doktrin kebangkitan. Para malaikat, mereka dari kelompok ahli Taurat yang disebut dengan Sanhedrin, yang disebut dengan orang Saduki. Kalau kita baca sekarang di Kisah Rasul 4, ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, ayat yang ke-5, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas. Tetap dua. Kita bingung. Padahal orang kaya ini siapa? Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Mengapa ada dua imam besar? Padahal ketentuan Tuhan adalah imam besar itu adalah satu. Hanas itu dari nama aslinya adalah Ananos. Memiliki seorang ayah bernama Set. Dan dia menjadi imam besar dalam catatan sejarah dan juga di Alkitab. Itu pada tahun 6 sesudah Masehi sampai tahun 15 sesudah Masehi. Jadi ketika Yesus masih kecil, Hanas ini menjadi imam besar definitif. Dia memiliki 5 orang putra. Dan seorang menantu yang akhirnya menjadi imam besar, yaitu bernama Kayafas. Saudara bisa bayangkan, perhatikan baik-baik. Ini membuktikan bahwa Hanas sebagai imam besar berhasil membawa keluarganya memenuhi syarat untuk meneruskan keimamatan dimulai dari dirinya. Yang berasal dari dirinya. Saya mau beritahu pada saudara. Imam besar yang bisa meneruskannya kepada anaknya. Samuel tidak bisa meneruskannya kepada anaknya Abia dan Joel. Samuel seorang Lewi yang ada di tanah Efraim, tidak bisa karena anaknya beralih pandangan, mengarahkan dirinya kepada suap. Tidak hidup seperti Samuel. Tapi Hanas, luar biasa. Bukan hanya mengangkat putra-putranya menjadi imam, orang-orang terpandang. Tetapi juga dia mengangkat menantunya menjadi imam besar, meneruskan keimaman. Ini membuktikan bahwa dia berhasil membawa keluarganya memenuhi syarat. Dan perhatikan, imam besar ini adalah faktor yang kuat untuk mempengaruhi keyakinan bangsa Yahudi. Faktor yang sangat kuat. Tokoh yang sangat kuat. Jadi dari tahun 6 Masehi sampai tahun 15 Masehi. Ketika Hanas menjadi imam besar. Dan ketika sesudahnya, meskipun Kayafas yang secara definitif ditunjuk ataupun dipilih menjabat sebagai imam besar pada waktu itu. Tetapi tetap Hanas mengambil bagian sesuai dengan kekuasaannya. Secara praktis.
di bangsa Yahudi. Meskipun pemerintahan Romawi mengakui Kayafas sebagai imam besar saat itu. Saudara bisa lihat dalam Yohanes 18. Yohanes 18. Ayat yang ke-13. Lihat. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka mengadili, memeriksa Yesus. Meskipun pada waktu itu, Kayafas katanya di ayat 13, Yohanes 18 ayat 13. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas. Hanas tetap dihormati. Karena Hanas adalah mertua Kayafas. Jadi Kayafas menghormati mertuanya. Hanas. Dan mengizinkan Yesus diperiksa oleh Hanas. Meskipun pada tahun itu, Kayafas yang menjadi imam besar. Saudara mulai melihat sesuatu yang salah. Hubungan lahiriah, saya ulangi sekali lagi. Ini yang sering menyebabkan saudara, hubungan lahiriah itu bisa menghancurkan hukum Allah yang dibangun dalam dirimu oleh Allah. Karena engkau terlalu berlebihan. Karena kalau engkau bertamengkan, ya kita perlukan punya belas kasihan. Memang betul. Tapi belas kasihan tidak pernah melunturkan kebenaran dan hukum. Dalam catatan sejarah, Hanas memiliki 5 putra laki-laki. Yang kesemuanya adalah pemuka-pemuka agama. Ini saya kutip. Saudara bisa melihatnya pada Wikipedia, pada catatan-catatan di buku sejarah Israel. Hanas memiliki 5 putra. Jadi tepatlah seperti yang dikatakan oleh oleh imam besar di dalam neraka. Ada 5 saudaraku. Berarti ini adalah Kayafas. Karena Hanas memiliki 5 putra. Dia tidak bilang, ada 5 anakku. Tapi dia katakan ada 5 saudaraku. Pada rumah ayahku. Itu rumah ayah mertuanya. Jadi Hanas lebih dahulu mungkin dipanggil Tuhan. Daripada Kayafas. Jadi yang ada di Hades diceritakan oleh Yesus ini adalah Kayafas. Hanas memiliki 5 putra dan 1 mertua. Mantu. 1 orang mantu. Mantunya adalah imam besar. Kelima putra itu dalam catatan sejarah disebut namanya Eleazar, Yonatan, Theophilus, Matias, dan 1 lagi bernama yang sama dengan dia, Hanas. Kalau Kayafas, nama aslinya adalah Yosef bin Kayafa. Dia menjadi imam besar mulai dari tahun 16 sesudah Masehi sampai tahun 36 sesudah Masehi. Jadi dia mulai menjabat sebagai imam besar pada masa Yohanes Pembaptis di Lukas 3 tadi. Dan saudara bisa lihat. Mungkin saudara sempat bingung. Lihat kayak apa seorang imam besar bisa berada di neraka. Jadi jangan hanya engkau berkata,
seorang rasul atau calon rasul, seorang murid Tuhan ada di neraka, yaitu Yudas Iskariot. Imam besar juga ada di sana. Ingat imam besar. Apa yang pernah dilakukan oleh Kayafas? Lihat ini. Kalau kau lihat, mari kita buka sama-sama di Yohanes Yohanes 11 ketika Lazarus dibangkitkan. Yohanes 11 ayat ke 49. Perhatikan baik-baik. Kita baca mulai dari ayat yang di atasnya. Ketika Lazarus sudah dibangkitkan oleh Yesus, maka tersiarlah berita heboh. Ayat 46. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Membangkitkan Lazarus. Ini bukan Lazarus si pengemis. Ini Lazarus saudaranya Marta dan Maria. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Imam-imam kepala ini adalah imam besar. Mereka dari golongan orang Saduki. Ini adalah Kayafas. Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tapi seorang di antara mereka, perhatikan baik-baik. Tapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, yang definitif, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Perhatikan ayat 51. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Bagaimana mungkin seorang yang ada di neraka pernah bernubuat? Kalau kau baca di Matius pasal 21. Matius 7. Mulai dari ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan. Akan masuk. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Kayafas juga bernubuat. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Juga pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyahlah daripadaku. Nyahlah dari hadiratku. Nyahlah dari kerajaanku. Nyahlah dari sorga. Daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya, bukankah dia bernubuat? Dan nubuatnya itu benar, iya. Ingat, yang bernubuat bukan pribadi Kayafas. Tapi Allah meneguhkan bahwa imam besar, jabatan imam besar, jabatan, itu masih diperkenan oleh Allah. Bukan orangnya. Saudara juga tahu, Imam Eli bernubuat bahwa Hana akan mempunyai anak tahun yang akan datang. Padahal Imam Eli hidupnya tidak benar bersama dengan keluarganya.
Jadi genaplah firman Tuhan. Imam besar itu masih dipegang oleh Tuhan. Dalam kendali Tuhan. Sama seperti apa yang dilakukan terhadap imam besar Eli. Dan itu yang terjadi pada Hana. Dan lahirlah Samuel. Kita sekarang sudah tahu persis. Orang kaya yang dimaksudkan Yesus ini adalah Kayafas. Dia dari kelompok Saduki. Mari kita buka sekarang. Matius 22. Supaya memperkokoh kita. Ayat 23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Tidak ada kebangkitan. Kemudian kita baca lagi Kisah Rasul 5. Ayat yang ke-17. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka sangat kesal sekali melihat Petrus dan Yohanes menguasai seluruh Yerusalem. Kemudian kalau kita baca lagi di Kisah Rasul 23 ayat yang ke-8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Saudara bisa bayangkan posisi imam besar itu bisa mempengaruhi keyakinan sebuah bangsa. Kalau Kayafas yang menjabat pada masa itu, Yesus memperingatkan murid-muridnya, orang-orang bersama dengan dia, bahwa orang kaya itu yang dia maksud adalah imam besar Kayafas. Itu akan membuat bangsa ini menjadi terhilang. Karena mereka, imam besar, memiliki kontribusi sumbangan terbesar mempengaruhi keyakinan sebuah bangsa. Saudara mungkin tahu ceritanya. Di Matius pasal yang ke-27. Matius pasal yang ke-27. Saudara mungkin tahu mulai dari ayat 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka, imam-imam kepala, ini siapa? Ini mungkin Hanas dan Kayafas. Mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Dia pasang strategi. Supaya keyakinan mereka itu terus dipegang teguh oleh bangsa Israel. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jadi suruh jaga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit. Untuk menentang doktrin keyakinan orang Saduki. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi bagi orang Saduki, bagi imam besar Kayafas dan Hanas, yang tidak percaya tentang kebangkitan, kalau ada kebangkitan, itu adalah penyesatan. Jadi yang benar dikatakan sesat. Mereka menyuap. Kita baca sekarang Matius 28. Mulai ayat 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga kuburan, ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala, imam besar. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan. Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Untuk tetap meneguhkan
keyakinan doktrin mereka. Dan berkata, kamu harus mengatakan, wah, bukankah dia orang kaya? Dia orang kaya. Bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Luar biasa orang-orang seperti ini. Demi doktrin, supaya jangan makin melemah, mereka siap membayar dengan jalan yang tidak benar. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia. Maksudnya kepada Pontius Pilatus. Sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi. Sampai sekarang ini, sampai ini ditulis. Sampai Rasul Matius menulisnya. Lalu apa yang terjadi? Betulkah mayatnya itu dicuri? Ayat 16 dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi penyuapan ini dilakukan agar doktrin keyakinan mereka tentang tidak ada kebangkitan dan tidak ada para malaikat tetap dipegang teguh umat Tuhan di Israel. Menurut saudara, kalau seorang imam besar saja berani melakukan penyuapan kebohongan ini kepada publik, patutkah dia masuk dalam kerajaan sorga di sorga? Tentu tidak. Jangankan, saya katakan jangankan Yesus. Bahkan kalau kau baca di Yohanes pasal yang ke-12. Saya kumpulkan seluruh data-data. Apa yang dilakukan itu? Itu menjadi alasan dasar bagi Tuhan. Dasar hukum bagi Tuhan. Untuk menjebloskan dia ke neraka. Yohanes 12 ayat 9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Dan mereka datang bukan hanya karena Yesus. Melainkan juga untuk melihat Lazarus, ini saudara Marta dan Maria, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat. Imam kepala siapa? Imam besar pada masa itu siapa? Kayafas dan Hanas. Bermufakat dari kelompok Saduki untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Gereja orang Yahudi Saduki makin sepi. Semua bergabung pada gereja Yesus Kristus. Gara-gara Lazarus. Jadi dia berupaya supaya Lazarus enggak bohong itu. Lazarus harus dibuat mati dulu. Wah, keji sekali orang seperti ini. Demi doktrin keyakinan yang salah. Tidak bisa lagi dikoreksi. Roh Kudus tidak bisa. Firman yang menjadi daging, yaitu Yesus sendiri, tidak bisa. Itu adalah pilihan dia. Ini menjadi dasar mengapa dia ada di Hades. Tidak ada satupun yang dibawa untuk membuat dia lebih senang, sejahtera, di neraka atau di dunia roh itu. Hanya ada satu yang dibawa oleh dia. Ingatannya. Meskipun otaknya sudah tidak ada, ingatnya. Abraham berkata di Lukas 16. Anak, ingatlah. Pada mereka, pada hidupmu, kau bersenang-senang ketika kau di dunia ini. Kau memanjakan tubuhmu. Kau berbuat semau. Kau mempengaruhi doktrinmu yang tidak benar itu kepada seluruh bangsa. Ingat. Jadi apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Yesus mengatakan dia orang kaya. Berarti dia memperoleh keuangannya dia. Berarti dari pemakaian jubah, status jubahnya itu. Sebagai imam besar. Dia bahkan rela untuk mau membunuh Lazarus.
Jadi, menurut Yohanes pasal 11, di ayat ke-49 yang tadi kita telah baca. Tetapi seorang di antara mereka itu Kayafas, imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Kemudian kita baca lagi di pasal 18. Yohanes pasal yang ke-18. Ayat yang ke-13. Ayat 12, maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaganya yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas. Maksudnya Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Jadi dia lebih menghormati faktor lahiriah, bukan dari pengurapan Tuhan sejak dia menjadi imam besar. Saudara, kalau hubungan lahiriah lebih ditinggikan, kau sudah gagal. Satu lagi, dosa yang dilakukan melanggar hukum Taurat. Saya beritahukan kepada saudara semua dosa-dosanya Kayafas. Sehingga ada dasar hukum untuk dia dijebloskan ke Hades neraka. Matius pasal yang ke-26. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke-58. Perhatikan baik-baik. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu. Mereka sudah terbiasa dengan hidup tidak benar terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Dari perikop ini saja mereka mencari jalan tidak benar. Itu menjadi dasar dia ada di neraka. Tapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Jadi niatan hati mereka mengambil kesaksian palsu. Itu sebabnya lidahnya terbakar panas di neraka. Tapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta. Tapi akhirnya tampillah 2 orang. Butuh 2 orang. Mereka 2 dibutuhkan suatu kesaksian adalah demi hukum Taurat. Karena hukum Taurat mempersyaratkan seperti itu. Yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah. Itu yang diucapkan Yesus katanya. Dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Karena mereka percaya pada hukum Taurat kan. Jadi mereka bertanya. Jawab Yesus. Jawab Yesus. Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Siapa imam besar? Kayafas. Imam besar itu mengoyakkan pakaian mewahnya yang selalu dipakai. Pakaian keimamatannya. Pakaian sebagai imam besar. Yang dia selalu pakai. Tiap hari. Mengoyakkan pakaian dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya.
Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Tidakkah ada sesuatu yang janggal? Tidakkah ada sesuatu yang janggal? Dia mengoyak jubahnya. Di Markus 14 sama saja. Markus 14 ayat 60. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus. Kalau Matius mengatakan, engkau anak Allah. Tapi kalau Markus, tidak. Yang sebenarnya benar adalah Markus. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Orang Israel, khususnya imam besar, khususnya para imam, tidak boleh menyebut nama Allah dengan sia-sia. Mereka tidak mau menyebutnya. Makanya mereka menyebutnya adalah anak dari yang terpuji. Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan datang di tengah-tengah awan. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Nubuatan yang Yesus katakan di Lukas 16. Bahwa orang ini akan berada di neraka. Karena perbuatannya yang dilakukan melanggar hukum Taurat. Melanggar hukum Taurat. Karena emosi. Karena berduka. Karena ingin mencari kesalahan. Karena ingin mengukuhkan supaya doktrin tentang anti kebangkitan orang mati itu tetap menjadi doktrin yang benar, bukan doktrin menyesatkan bangsa Israel. Demi seperti itu, maka dia layak untuk dia masuk di neraka, tempat terbawah. Saudara bisa lihat sekarang Kejadian 37 ayat 34 pada tayangan. Saya pikir kita cepat saja. Karena saya mau masuk pada intinya. Apa kesalahannya dia? Sehingga dia mengoyakkan pakaian imam besarnya dia itu. Dia bersalah di mata Tuhan. Saudara pun harus tahu itu. Kejadian 37 ayat 34 saudara lihat pada tayangan. Yakub mengoyakkan jubahnya. Ini kaum leluhurnya Israel. Sebagai tanda kesedihan yang dalam. Karena mendengar Yusuf telah mati dimakan binatang buas. Sekarang saudara lihat Ayub 1 ayat 20. Pada tayangan. Ayub mengoyakkan pakaiannya. Karena kesedihan. Dan kemarahan yang menyatu atau kejengkelan atas kematian anak-anaknya. Sekarang kau lihat, sekarang Esra 9. Esra 9. Mulai ayat 1. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam,
Dan orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya. Yakni dari orang Kanan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak-anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri. Dan untuk anak-anak mereka. Sehingga bercampurlah benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia itu. Ketika aku Esra mendengar perkataannya, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku dan duduklah aku tertegun. Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar karena firman Allah. Israel sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu. Tetapi aku tetap duduk tertegun sampai korban petang. Siapa Esra? Esra adalah seorang imam. Siapa Yakub? Yakub hanyalah seorang leluhurnya bangsa Israel. Siapa Ayub? Ayub adalah hamba Allah. Lalu apa salahnya kalau Kayafas melakukan seperti itu? Saya mau beritahu pada saudaraku. Kayafas dari dalam hatinya, dia ingin mencari-cari kesalahan Yesus. Untuk mendakwa dan menetapkan hukuman buat Yesus. Waktu dia bertanya, apakah engkau anak yang terpuji? Dia tidak melanggar hukum Taurat. Tapi waktu dia mengoyakkan jubahnya, dia melanggar hukum Taurat. Dia meniadakan hukum Taurat. Di Keluaran 20 ayat 7 dikatakan, jangan kamu menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Saudara harus lihat. Esra hanya seorang imam. Kita langsung saja kepada apa yang Allah nyatakan kepada saudara. Mari kita buka sama-sama Imamat. Imamat 21. Ada baiknya saudara membacanya bukan dari Imamat 21 ayat 10. Engkau bisa membaca dari ayat 1, tapi saya pikir kita membacanya dari ayat 1 dan ayat 10. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsa, kecuali kalau dia itu kerabat terdekat dia. Langsung kita sekarang lihat bagaimana dengan imam besar. Wah, ini lihat baik-baik. Imam yang terbesar, kalau dalam bahasa Inggrisnya, and the high priest. Berarti the high priest itu imam besar. Di antara saudara-saudara yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya. Dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus. Janganlah membiarkan rambutnya terurai. Dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Dengan alasan apapun juga. Seperti kematian familinya. Kedukaan yang terlalu dalam. Hanya imam besar yang tidak boleh. Robek pakaiannya. Jadi Yesus sudah bernubuat di Lukas pasal 16. Tentang orang kaya merobek pakaiannya itu. Karena itu dinyatakan tentang imam besar Kayafas. Dia melanggar. Saya katakan dia melanggar salah satu daripada hukum Taurat yang berlaku untuk imam besar.
Jadi Lukas pasal 16 ini, Yesus sudah bernubuat. Di mana terletak nubuatnya itu? Di sini saudara. Kemudian matilah orang miskin itu. Kemudian matilah orang kaya itu. Orang kaya itu mati. Ayat 23. Dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Yesus sudah bernubuat dia akan masuk neraka. Mengapa? Bukan hanya doktrin kebangkitan. Bukan hanya meracuni bangsa Israel. Tapi ada satu yang fatal. Boleh dilakukan oleh para imam. Boleh dilakukan oleh para nabi. Seperti yang dilakukan oleh Yakub, Daud. Boleh. Tapi tidak boleh. Dengan alasan apapun juga. Orang terdekat meninggal. Atau apa saja. Imam besar tidak boleh mengoyakkan pakaiannya. Karena imam besar itu berpakaian. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan. Itu memancarkan kemuliaannya Allah. Mungkinkah saudara merobek? Karena kemarahan. Karena hujat orang. Saudara dipengaruhi. Dengan merobek kemuliaan Allah. Tidak boleh. Wah, semakin jelas buat kita semua. Saudara, semakin jelas buat kita semua. Kita kembali lagi lihat. Seruan daripada orang ini. Imam besar Kayafas ini. Dia bilang, aku memiliki 5 saudara laki-laki. Itu adalah saudara iparnya. Dia tahu sekarang. Dia memiliki kesadaran sekarang ketika di neraka. Imam besar itu. Jabatan itu. Kemudian. Itu bisa memberikan dampak keselamatan. Dan dampak kebenaran buat bangsa Israel. Makanya dia ngotot. Dia minta kepada Abraham. Supaya Lazarus dibangkitkan. Memperingati mereka. Menurut saudara, kalau Lazarus dibangkitkan, lalu datang kepada kelima saudara iparnya ini, menurut saudara kira-kira mereka mau berubah? Terjadilah sama seperti niat daripada Kayafas mau membunuh Lazarus saudara Marta dan Maria. Yang dibangkitkan oleh Yesus. Dan semua banyak orang akhirnya. Merubah keyakinan dan doktrinnya. Tidak lagi bergabung pada orang Saduki. Saya pun juga diyakinkan Tuhan. Kelima saudara ipar ini kalau melihat Lazarus si pengemis itu bangkit. Dan ngomong dia akan bunuh. Dengan cara apapun juga. Untuk memastikan tidak ada kebangkitan. Orang mati abadi. Yang jadi pertanyaan buat kita. Yang jadi pertanyaan buat kita. Dia bilang begini. Kenapa dia punya kesadaran tentang 5 orang saudaraku? Supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Apakah Kayafas tidak punya anak? Menurut catatan sejarah, Kayafas memiliki anak. Menurut catatan sejarah. Tetapi yang terpenting buat Kayafas, dia sadari, dia ketahui, dia ingat semuanya. Mengapa dia masuk ke neraka? Adalah karena hal-hal dia melanggar hukum.
Dia melanggar hukum. Kayafas menutup mata rohaninya. Selama dia berada di dunia, hidup di dunia ini. Bahwa dia berpikir bahwa setelah kematian, tidak ada lagi kehidupan berlanjut. Karena dia orang Saduki. Mengapa dia tidak berpikir tentang anak kandungnya? Dia berpikir dengan 5 saudara. Karena kelima saudaranya ini adalah orang-orang yang berpengaruh bagi bangsa Israel. Sebab kalau 5 saudaranya ini disadarkan, itu menurut pemikiran dia. Maka dia yakin istrinya yang dia tinggal, anak-anaknya yang dia tinggal akan dipengaruhi oleh kelima pamannya ini. Itu sebabnya dia ngotot. Itulah orang-orang yang berasal dari kelompok orang Saduki. Mengapa orang sudah kematian masih memiliki ingatan dan kesadaran seperti ini? Karena mereka memiliki hati nurani. Hati nurani adalah salah satu fungsi daripada rohnya. Hati nurani ini tetap ada dan itu kekal. Tidakkah saudara pahami? Maukah engkau bermain-main lagi? Meskipun kau sudah lahir baru. Kau bermain-main dalam ketidaktaatan. Dan mengatakan, oh aku tidak mampu melakukan ini. Aku gak mau munafik. Ya sudahlah, aku keluar dari gereja. Kadang-kadang tanda tanya besar buat saya dan buat Tuhan tentang orang-orang seperti itu. Munafik adalah kehidupan tidak benar. Dia tidak mau munafik. Saudara berpikir bahwa dia mau hidup benar? Karena dikatakan saya tidak mampu taat. Itu hidup tidak benar. Jadi jelas. Kayafas menutup hatinya terhadap Taurat demi doktrin dan keyakinannya. Itu tetap teguh. Sebab apa? Sebab kalau dia berubah, bisa jadi dia tidak akan berpakaian mewah, kain linen halus warna ungu lagi. Dia tidak akan menjabat lagi sebagai imam besar. Karena nafkah dia justru datangnya dari pakaian dan status imam besarnya dia. Kalau dia hidup menjadi imam besar, perhatikan baik-baik. Dia hidup menjadi imam besar pada masa Yohanes Pembaptis. Sampai Yesus naik duduk di atas tahta. Berapa kali Yesus membersihkan bait Allah dari bisnis kotor yang tidak benar. Siapa yang diuntungkan itu? Saudara sekarang matanya terbuka. Imam besar. Imam besar berhak untuk memilih domba-domba dan menentukan nilai tukar daripada domba-domba ditukar dengan hal apa. Dan semuanya itu ada pada kantong perbendaharaannya imam besar. Makanya Yesus mengatakan orang kaya yang selalu berpakaian warna ungu lenan halus itu. Sebenarnya Yesus mengatakan baju keimamanan yang mewah tersebut yang menjadikan Kayafas kaya tetapi hatinya tertutup. Bagi Lazarus yang diutus oleh Tuhan menjadi pengemis berpenyakitan tiap hari ke istananya Kayafas.
Kekayaan dari Kayafas sekarang kita definisikan. Berapa banyak harta dia. Di Matius 28. Ayat 11 sampai 13. Saudara lihat pada tayangannya. Ayat demi ayat. Ayat 11. Ayat 12. Dan ayat 13. Kayafas menyuap para serdadu Romawi yang menjaga kuburan Yesus untuk mengatakan bahwa mayat Yesus, tidak dikatakan Yesus telah bangkit. Mayat berarti mati. Itu untuk memelihara doktrinnya. Telah dicuri para muridnya. Kalau kau baca lagi, ketika pertama kali Yesus menyucikan bait suci, di Yohanes pasal 2. Dan yang berikutnya di Matius pasal 21. Pada seputar bait suci itu, Yesus menemukan beberapa kali terjadi transaksi perdagangan yang melanggar kekudusan bait suci. Siapa yang mengizinkan itu? Imam besar. Mengapa? Inilah adalah bukti kuat bahwa mereka kaya karena mengizinkan terjadinya pelanggaran kekudusan dengan mencari keuntungan. Yakni menjadi tempat berjualan dan sarang penyamun. Saudara bisa lihat. Ini bukti kuat. Bahwa segala perbuatan yang kelihatannya rohani. Yang dijalankan di dunia nyata ini. Oleh tubuh saudara. Dinilai oleh Allah. Tetapi tetap itu akan berlanjut. Dibawa oleh rohmu. Rohmu di dunia alam roh nanti. Mari saya ajak kita melihat. Di Lukas 20. Ayat 28 sampai 36. Guru Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istri dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Dan dia punya 7. Sekarang kita baca terus. Saudara lihat pada tayangan saja ayat 29. Lalu ayat 30. Lalu kemudian ayat 31. 32. Akhirnya perempuan itu pun mati. Lalu kemudian, bagaimana sekarang ayat 33? Dengan perempuan itu, siapakah di antara orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu. Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Tapi saudara hanya ingat, bahwa Mamte, saya hanya ingat, bahwa Mamte itu adalah mitra destiny saya dulu. Tapi status kami bukan lagi suami istri di sana. Kehidupan berlanjut. Tapi kehidupan berlanjut dengan tingkat kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Karena kita berada di hadiratnya Allah. Saudara, ketika engkau berada di hadirat Allah, semua kemuliaan yang ada pernah engkau lihat di dalam diri mitra destinimu, istrimu, suamimu. Keindahan hidup rohaninya dia jauh lebih kalah daripada keindahan hidupnya Kristus yang ada di hadapan kita.
Wow. Yesus memperingatkan di sini. Ayat 34, Lukas 20. Hidup dalam kebangkitan. Karena orang ini bertanya, pada hari kebangkitan. Dia berbicara tentang kebangkitan. Bukan berbicara tentang di surga. Yesus mengingatkan mereka bahwa hidup dalam kebangkitan sangat berbeda dengan hidup sekarang di dunia ini. Hidup di sana tidak hanya melanjutkan kehidupan di dunia ini saja. Tetapi hidup itu memiliki tatanan yang sama sekali berbeda dengan kehidupan di dunia ini. Kemudian kalau engkau baca di ayat 36. Lihat, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka telah dibangkitkan. Mereka disebut adalah anak-anak Allah. Di sini tidak digunakan kata teknon. Tapi uios. Karena mereka telah dibangkitkan. Jadi perikop ini membuat banyak orang bertanya, apakah hubungan pernikahan akan tetap ada di surga? Atau apakah mereka yang merupakan suami istri di bumi tidak akan memiliki hubungan khusus di surga? Dengarkan penjelasan ini, apa yang Yesus jelaskan. Hubungan keluarga akan tetap dikenal, diketahui dalam kehidupan di dunia roh atau dalam kekekalan. Orang kaya yang digambarkan Yesus di akhirat masih menyadari, kami punya 5 saudara. Di rumah ayahku. Kami punya saudara. Tetap ada. Itu prinsipnya. Tetapi kemuliaan surga merupakan suatu kehidupan dengan hubungan dan keterhubungan dengan Tuhanmu. Melebihi semuanya. Itu yang tadi saya katakan. Termasuk melampaui hubungan keluarga pada saat kau di bumi. Mari kita lihat sekarang sama-sama. Wahyu pasal 21. Ayat 22. 23. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Nah inilah. Ini merupakan pakaian kita. Allah sendiri. Dan kota itu tidak memerlukan matahari. Tidak ada yang seperti di bumi. Dan bulan untuk menyinari. Sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Kemuliaan Allah menyinarinya. Dalam Alkitab lain dikatakan. Mendominasinya. Katanya. Tidak dibutuhkan lagi. Semua hal lahiriah. Meneranginya. Tidak dibutuhkan lagi. Hal-hal yang fisik. Wah. Sungguh luar biasa. Apa yang Allah mau katakan, nyatakan di sini. Jadi jika tampaknya hidup dalam kebangkitan yang Yesus bicarakan di sini. Bahwa ini tidak termasuk berapa kenikmatan hidup di dunia. Pada saat itu, lalu saudara akan membawanya ke surga. Enggak, itu melampaui. Di Roma dikatakan bahwa kita tidak bisa membayangkan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Tetapi ingat, di Wahyu 22, lihat. Lalu yang menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih. Bagaikan kristal mengalir keluar dari tahta Allah. Dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu. Yaitu di seberang menyeberang sungai itu. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Mereka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Wah. Bukan wajah istrimu.
Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Pada pemikiran mereka. Itu mereka ini memiliki roh. Jadi pada seluruh kehidupan perhatian mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Tidak ada faktor lahiriah lagi. Apa yang dibawa dari dunia. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tidak ada hal yang mengecewakan hidup saudara lagi. Jadi kita tahu sekarang bahwa perkara-perkara yang indah selama di dunia ini. Dan yang dibangun dari unsur-unsur alamiah, lahiriah. Tidak akan ditemukan di sana. Saya ingin menyiapkan saudara. Di 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13. Saudara harus menyiapkan segala sesuatu ketika masih hidup di dunia ini. Dikatakan ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia semua. Apa yang berasal dari faktor lahiriah. Akan hangus dalam nyala api. Dan bumi. Dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi. Jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Wah, ini menyemangati kita. Ini yang dilihat oleh pengemis Lazarus. Lazarus mendapat makanan dari jatuhan. Dari mejanya Kayafas dan saudara-saudaranya itu. Itu karena dia percaya. Imannya berkata, hari ini kau datang. Kau gak perlu menggerutu. Kau gak perlu mengemis. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa. Dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Berarti semua unsur-unsur dunia tidak akan lagi memberikan. Atau dimasukkan. Atau dibawa kepada surga nanti. Ini hal yang penting buat kita semua, saudara. Mari saja kita melihat satu ayat. Pengkhotbah 12 ayat 7. Supaya saudara mengerti. Supaya saudara jangan mendambakan. Supaya ketika engkau hidup di dunia ini, engkau membangun rohmu dengan benar. Bangun rohmu dengan benar. Tidak ada lagi hubungan anak dan bapa di sana. Karena Allah menyatakan, aku Allah Abraham. Allah Ishak, anaknya Abraham. Allah Yakub, anaknya Ishak. Bukan. Aku Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Pengkhotbah 12 ayat 7. Lihat. Dan debu kembali menjadi tanah. Seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Roh itu sifatnya kekal. Semua kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan pada hidup lahiriah manusia kita di bumi tidak akan memberikan kesenangan pada kehidupan dunia setelah kematian. Sebab sesudah kematian, hanya roh manusialah yang digunakan untuk berinteraksi dan melakukan kehidupan di dunia. Roh nanti. 1 Timotius 4. Ayat yang ke-8. 1 Timotius 4. Latihan badani. Wah, fisik. Terbatas gunanya, tetapi ibadah itu. Ibadah itu sesuatu. Membangun rohmu. Berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji-janji Allah. Untuk hal yang akan datang. Di dunia lain. Baik untuk hidup ini. Maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam Amplified Classic Bible. Amplified. For physical training is of some value, useful for a little, but godliness, spiritual training, is useful, spiritual training, and of value in everything and in every way.
For it holds promise for the present life and also for the life which is to come. Pelatihan fisik, ini terjemahan bebasnya, mempunyai beberapa nilai. Berguna untuk sedikit saja. Tetapi kesalehan, pelatihan rohani, yang langsung berhubungan dengan rohmu, berguna dan bernilai dalam segala hal. Dan untuk berbagai cara. Karena itu menjanjikan untuk kehidupan sekarang. Berarti kehidupan rohanimu kau bisa bangun mulai dari sekarang. Bukan nanti di sana, sudah stop. Dan juga untuk kehidupan yang akan datang. Jika saudara berjalan oleh iman dan karena iman, maka saudara terus sedang mengembangkan kemampuan roh saudara untuk kehidupan nanti. Sebab di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat ke-13, satu-satunya ayat. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Iman itu adalah roh. Jadi iman itu bisa membangun rohmu. Roh iman yang sama seperti ada tertulis. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Dan sebab itu kami juga berkata-kata. Haleluya saudara. Saudara bisa lihat. Lazarus si pengemis itu. Di Lukas 16 dia didekat. Di dadanya Abraham. Malaikat yang menjemput dia. Saudara bisa lihat malaikat yang menjemput dia. Ketika dia mati. Malaikat. Saudara lihat pada tayangan ini. Ibrani 1 ayat 14. Para malaikat itu bertugas untuk melayani mereka yang mewarisi keselamatan. Lazarus didekat di dada. Karena Lazarus hidup dalam iman yang sama. Sehingga Lazarus adalah perwujudan dari iman Abraham pada generasi berikutnya. Itulah bukti bahwa selama hidupnya Lazarus, meskipun miskin dan berpenyakitan dan sangat menderita, tidak pernah menggerutu menjalani nasibnya. Sebab dia tahu bahwa dia tidak hanya siap untuk menerima hal yang baik saja dari Tuhan, tetapi juga siap untuk menerima hal yang buruk yang Tuhan izinkan padanya. Saudara bisa baca itu. Ayub pasal yang kedua. Ayub pasal yang kedua, ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepada engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk yang Allah izinkan? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Banyak orang tidak siap untuk menerima hal yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi, yang dia rasakan pada tubuhnya. Ketika dia hidup di dunia ini. Dia tidak siap. Tapi kalau kau hidup oleh iman. Akan membebaskan kau dari daging. Dan kepuasan daging. Lazarus memiliki watak. Karakter yang mulia seperti itu. Wah, luar biasa ini Lazarus ini. Bayangkan saudara. Hati-hati dengan kau hidup di dunia ini. Saya mau peringatkan kepada saudaraku. Setiap statement yang keluar dari lidahmu. Keputusanmu. Mungkin kau kirim email. Mungkin kau kirim WA. Tetap itu keluar dari lidah sebenarnya. Karena zaman dulu belum ada sosial media. Sosmed belum ada. Belum ada internet.
Tapi itu merupakan ungkapan apa yang dari dalam hati. Lihat ayat 24-nya, Lukas 16 ayat 2. Dia berseru, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Sangat kesakitan. Celupkan. Ini berbicara setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan nanti. Setiap ungkapan, setiap pemikiran. Lidah adalah medan pertempuran paling dahsyat. Saya ulangin, lidah adalah medan pertempuran paling dahsyat. Antara Allah dan iblis. Tidak. Lidah bisa digerakkan oleh api neraka. Panas. Manifestasi yang kau akan lihat. Kau akan rasakan ketika kau berada di neraka. Saya sudah peringatin saudara. Apa yang keluar dari mulut, dari pemikiran saudara. Gagasan saudara. Keputusan saudara. Itu berasal dari hati. Dan lihatlah apa yang terjadi pada Kayafas, imam besar ini. Kalau saudara yang pernah saya bagikan kebenaran tentang oswari, tulang-tulang dari imam besar Kayafas, sekarang dikenang di dunia ini. Hanya dimuseumkan, hanya tinggal tulang-tulangnya saja. Tidak ada kehidupannya. Dan Kayafas, dia memandang ke atas. Orang beriman seperti Lazarus. Jadi semua kehidupanmu di dunia ini. Hai umat Tuhan. Walaupun kau punya status yang tinggi sebagai pelayan. Semua apa yang kau lakukan itu. Tuhanlah yang memperhitungkan itu. Pada buku kehidupannya. Patutkah itu dimasukkan? Kalau tidak, engkau akan mendapatkan tempat. Di tempat yang paling rendah dalam kerajaannya. Segala kesenangan daging yang dirasakan di dunia ini. Menjadi tidak berguna. Tidak cocok. Dan bermanfaat sama sekali ketika hidup nanti. Saya bukan sedang menginjili saudara yang sudah lahir baru. Bukan. Tapi mengingatkan saudara. Setiap ketidakbenaran. Setiap pelanggaran hukum. Setiap ketidaktaatan. Meskipun saudara sudah lahir baru. Sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu akan berpengaruh. Pada kehidupan. Sudah kematian. Sadarkah saudara? Karena mereka, saya mau tambahkan sekali lagi. Karena mereka yang mati, saya sudah sampaikan kepada saudara. Mereka memiliki ingatan, memori. Mereka memiliki kesadaran. Tapi sekarang saya tambahkan sesuatu lagi. 3 hal ini penting. Mereka yang sudah mengalami, mereka juga memiliki pengetahuan. Kemampuan untuk mengetahui. Kayafas tahu. Pengetahuan yang salah tentang kelompok orang Saduki. Itu yang menyebabkan dia teringat lagi, disadarkan lagi, dan dia tahu itu yang salah. Pengetahuan 3 hal. Kalau engkau memiliki pengetahuan yang benar, kalau engkau memiliki perbuatan yang benar, kau akan selalu ingat itu. Berarti ketaatanmu, kepatuhanmu, engkau akan selalu ingat. Bukan hanya Tuhan yang mengingatnya. Karena itu membangun rohmu.
adalah anugerah dari Tuhan. Kalau saudara mendengarkan firman kebenaran ini dengan jelas dan menasehati saudara, memperingatkan saudara bahwa membangun manusia rohmu itu bukan hanya untuk kehidupan saat ini, tapi untuk kehidupan nanti juga. Itulah yang bisa saudara bawa sampai kepada kekekalan. Terima kasih untuk ucapan-ucapanmu Tuhan. Lewat penjelasan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau menggugah hati kami. Membuka pikiran kami. Semua yang mereka mendengar hari ini. Tidak pernah terbayangkan oleh kami. Seorang imam besar. Yang tidak bersalah kami lihat. Terhadap Lazarus si pengemis yang sakit-sakitan. Yang tiap hari ada. Berharap ada makanan yang jatuh dari meja. Makan daripada Kayafas dan saudara-saudaranya. Tapi kami mengetahui. Kau memperingatkan kami. Imam besar Kayafas, saudara-saudara. Tidak pernah membangun rohnya. Dia tidak memiliki kepekaan. Bahkan dia tidak memiliki ketaatan. Hari ini, hamba berdoa buat mereka yang terus bergumul. Karena berbeda jalan, berbeda cara berpikir dengan gembala mereka. Dengan bapak rohani mereka. Hamba berdoa. Ini adalah peringatan Tuhan. Tuhan tahu akhir daripada hidupmu nanti di sana. Janganlah sampai apa yang peringatan Tuhan ini kau abaikan. Dan kau akan menyesalinya itu kemudian. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kau memperingatkan kami, meneguhkan kami, dan juga memperkokoh hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran yang kami dengarkan hari ini. Kami dikuatkan. Hamba berdoa supaya firman ini menjadi kebenaran terimpartasi, bertumbuh, dan membangkitkan roh yang makin bertambah-tambah. Kami bersyukur padamu untuk apa yang kami dengar hari ini. Ucapan-ucapanmu itu Tuhan. Pengertianmu dan bahkan hikmat yang datang dari Engkau. Kami bersyukur padamu demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.